Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya mahasiswa atas nama Sylvia Putri Wahyuni dengan stambuk J701-19-099. Nah, pada kesempatan kali ini izinkan saya untuk membawakan materi mengenai biotransformasi, fase farmakokinetik, serta fase farmakodinamik dari obat yang saya gunakan, yaitu obat Ambrosol. Baik, yang pertama saya akan membahas mengenai biotransformasi dari Ambrosol, di mana salah satu sumber radikal bebas yang berasal dari udara luar adalah polusi udara. Paparan polusi udara dapat meningkatkan reaksi oksidasi yang dapat memicu peradangan yang disebabkan oleh ketidakseimbangan antara produksi antioksidan tubuh dengan peningkatan radikal bebas yang dihirup atau yang lebih dikenal sebagai stres oksidatif. Itulah sebabnya polusi udara dapat menimbulkan kekambuhan pada penderita asma atau penyakit paru-paru obstruktif menahun. Dibutuhkan antioksidan yang cukup untuk mengatasi radikal bebas yang terbentuk agar tidak terjadi stres oksidatif. Nah, Ambrosol sendiri merupakan metabolit bromheksin yang digunakan sebagai terapi gangguan saluran nafas dengan batuk yang berdahak. Selain memiliki mekanisme kerja sebagai mukolitik dengan menurunkan kekentalan dahak, Ambrosol ternyata juga bersifat sebagai antioksidan. Efek antioksidan dari Ambrosol sendiri telah banyak diteliti secara in vitro maupun in vivo. Metode in vitro yang digunakan adalah hambatan degradasi asam hyaluronat yang diinduksi oleh radikal bebas, dan pengukuran perioksidasi lemak pada mitokondria hati dan mukosa lambung pada tikus. Seperti banyak yang telah kita ketahui, membran sel tubuh kaya akan sumber asam lemak yang mudah rusak oleh bahan-bahan pengoksidasi yang disebut peroksidaksi lemak. Proses ini sangat merusak karena merupakan proses yang berkelanjutan. Pendekatan in vitro berdasarkan pada studi peneliti efek proteksi terhadap terapi Ambrosol pada lesi korpus dan antral lambung pada model yang digunakan biasanya model tikus yang diinduksi oleh indometasin. Nah, di mana hambatan degradasi asam hyalurat diukur dengan perubahan kekentalan Ambrosol, di mana dapat mengurangi degradasinya sebesar 93% peroksidaksi lemak sebagai sumber radikal bebas, diikuti dengan substansi asam barbiturat. Nah, Ambrosol dapat menghambat peroksidaksi lemak sebesar 96% pada mitokondria hati tikus dan 74% pada mukosa lambung. Ekstrapolasi kondisi dari studi in vitro ke studi in vivo memiliki keterbatasan, di mana karena kerja Ambrosol pada penguji in vitro juga tergantung pada faktor-faktor yang terdapat pada makhluk hidup tersebut seperti kelarutan, absorpsi, penyerapan, distribusi, biotransformasi, dan ekskresi dari obat. Namun dari suatu studi ini in vivo menunjukkan efek antioksidan dari Ambrosol, di mana Ambrosol dapat menghambat peroksidasi pada lemak. Baik, yang kedua saya akan menjelaskan mengenai fase farmakodinamik dari Ambrosol. Nah, Ambrosol sendiri memiliki beberapa fase farmakodinamik, di mana Ambrosol merupakan sebagai mukotilik dan mukokinetik dan ekspektorat. Efek lain Ambrosol yang sedang dalam penelitian yaitu sebagai antiinflamasi, antioksidan, anestesi lokal, serta antiinflamasi. Fase farmakokinetik yang pertama yaitu ada mukotilik, di mana Ambrosol bekerja sebagai mukotilik dengan cara menginhibisi aktivitas gunilat siklase melalui jalur nitrik oksid atau NO, sehingga dapat menekan produksi mukus dan menurunkan viskositas sekret saluran pernapasan. Selain itu, Ambrosol juga diketahui mendorong produksi surfaktan. Surfaktan menurunkan viskositas sekret dengan cara dipolimerisasi asidik polisakarida fiber pada sekret yang dihasilkan bronkus.
serta menstimulasi produksi polisakarida fiber yang lebih bersifat pH netral oleh glandula di sepanjang pernapasan saluran nafas. Kemudian fase yang kedua ada mukokinetik, di mana ambrosol mampu meningkatkan gerakan struktur silia saluran pernapasan sehingga mekanisme transportasi sekret menjadi lebih efektif. Surfaktan yang terstimulus oleh ambrosol juga menurunkan adhesi mukus pada saluran pernapasan sehingga memudahkan bebersinan sekret pada silia. Fase yang ketiga ada ekspektoran, di mana ambrosol memudahkan pergerakan transport mukus oleh silia serta menstimulus sekret serosa lebih banyak daripada sekret mukoid. Dengan demikian, batu produktif menjadi lebih efisien dan efektif serta tidak menyakitkan bagi pasien penderita gangguan saluran pernafasan. Fase yang keempat ada efek antiinflamasi, di mana ambrosol sendiri dipercaya dapat menekan produksi mediator proinflamasi oleh leukosit sehingga dapat membantu meringankan reaksi inflamasi yang terjadi. Fase yang kelima yaitu efek farmakodinamik, di mana pada penelitian in vivo dan in vitro pemberian ambrosol dipercaya terbukti meningkatkan kadar antioksidan glutathione atau GSH dan supraside dismutasi atau SOD. Yang keenam yaitu efek anestesi lokal, di mana pada uji klinis fase ketiga ambrosol 20 mg dalam sediaan permen pelega tenggorokan atau lozenges terbukti meredakan nyeri tenggorokan pada faringitis akut dalam 3 jam setelah pasien mengonsumsi permen tersebut. Kemudian fase yang ketujuh yaitu efek antiviral, di mana ambrosol terbukti memiliki efek antiviral dari stimulasi peningkatan produksi surfaktan yang diduga berperan sebagai salah satu pertahanan tubuh terhadap antivirus. Efek antiviral lain dari ambrosol berasal dari kemampuan alaminya dalam menekan produksi protease yang memfasilitasi multi aplikasi pada virus. Kemudian yang kedelapan ada efek antibakterial, di mana efek antibakterial sendiri pada ambrosol dapat bersifat langsung maupun tidak langsung. Efek langsung antibakteri dari ambrosol didapatkan melalui aktivitas antibiofilm. Biofilm bakteri Pseudomonas aeruginosa didapati menipis setelah diberikan paparan ambrosol selama 7 hari melalui penelitian in vitro. Sementara itu, efek antibakterial yang tidak dapat ambrosol lakukan dari kemampuannya memperpanjang bioavailabilitas antibiotik dalam sistem pernapasan dan memberikan efek sinergi pada antibiotik yang sedang bekerja. Efek yang kesembilan yaitu efek antifungal, di mana pada suatu penelitian menyebutkan bahwa ambrosol dalam konsentrasi 1-60 mg per mili mampu menghambat pertumbuhan Candida albicans dan Aldida parapsilosis. Nah, efek ini terbukti baik secara in vitro maupun in vivo. Ambrosol meningkatkan kadar ion Ca2+ dalam sel Candida sp sehingga memicu apoptosis pada patogen yang digunakan tersebut. Baik, kemudian yang ketiga, saya akan membahas mengenai hasil farmakokinetik dari obat ambrosol, di mana ambrosol yang diberikan kepada pasien per oral dan dapat diserap dengan cepat. Distribusi ambrosol sendiri meliputi saluran nafas, melewati sawar plasenta, dan disekresikan ke ASI. Yang pertama, absorpsi. Ambrosol diserap secara cepat dan mudah hingga hampir lengkap atau menyeluruh. Ambrosol memiliki nilai bioavailabilitas
sebesar 79% untuk sediaan immediate release dan 95% untuk sediaan slow release oral. Kemudian pada distribusi ambrosol, di mana ambrosol ditemukan dalam darah dan seluruh jaringan tubuh, namun didapatkan paling tinggi terutama pada paru-paru, kadar ambrosol pada organ tersebut dapat mencapai 15 hingga 20 kali lipat daripada kadar ambrosol yang ditemukan pada darah. Plasma protein binding mencapai 90% waktu yang diperlukan agar obat mencapai kadar tertinggi, atau time to peak plasma concentration adalah 1-2,5 jam untuk sediaan immediate release dan 6,5 jam untuk sediaan slow release. Kemudian ada metabolisme dari ambrosol. Nah, metabolisme ambrosol sendiri dapat dimetabolisme terutama pada liver oleh sitokrom pada P40-3A4 dan memiliki waktu paruh yang cukup panjang berkisar 7 hingga 12 jam. Hasil metabolit ambrosol terutama adalah 2-amino 3,5 dibromobenzaldehyde dan 4-amino sikloheksanol. Kemudian yang selanjutnya ada eliminasi. Eliminasi pada ekskresi terutama melalui urin. Laju eliminasi ambrosol sendiri itu dapat mencapai sekitar 660 ml per menit. Baik, itulah yang dapat saya sampaikan pada penjelasan saya kali ini. Atas kurangnya saya mohon maaf. Sekian, saya akhiri. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.